Johnny, yes, Papa. Pak, setoran dulu. Anjir, rumpi anjir. Dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, setelah dari saksi menjadi tersangka. Agak telat ini nangkapnya. Oh iya, betul. Iyalah, agak telat lah. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Para tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan Infrastruktur TIK wilayah 3T adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Gus kader kesayangan Surya Paloh masuk bui. Joni Plate itu gimana? Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang. kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin perlu harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Berapa triliun Pak? Berapa triliun Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. Ini kayaknya namanya sih udah lama disebut-sebut ya. Udah lama. Udah berapa bulan terakhir. Kalau Anda menonton siaran saya ini, menonton konten saya ini dalam keadaan internet lemah, internetnya lambat di daerah Anda, salahin nih orang nih. saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Pak udah kaya Pak. Pak libatin ya Pak ya. Menteri yang kerap kali menjadi musuh warganet ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur Bellstream Cyber Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Johnny Plate merupakan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem. Nah, korupsinya Mbak Rifana itu sangat jelas. Dalam pengadaan pemancar sinyal internet ini, Johnny dengan antek-anteknya malah gerogotin anggaran besar Menkominfo. Terkait dengan perkara BTS, kita melakukan 7 pemeriksaan orang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Dari lama memang sudah tercium aroma-aroma ketidakwajaran dari proyek Johnny ini. Baru tahu tadi di dalam, kita ikuti proses hukum, siapapun yang terkait dengan hukum, kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau, Surya. Kalau Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 Mei. Kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sejak awal itu direncanakan. Apa buktinya direncanakan? Buktinya adalah Direktur Bakti itu membuat peraturan di mana mengarahkan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat sehingga bisa ikut tender dan memenangkan tender tersebut. Dalam proses pelaksanaannya, perencanaannya aja, dan eksekusinya dia malah jadi biang kerok dari korupsi berjamaah ini. Menurut Sahroni, pemanggilan itu sudah pasti akan membahas kasus yang menimpa Johnny Plate. Sahroni menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun dirinya akan bertemu Surya Paloh untuk mengetahui arahan dan langkah selanjutnya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden. Jadi saya ketemu Bapak Ketum dulu. Perintah Ketum apa? Nanti dengan kondisi ini Ketum pasti menyikapi dengan hal yang sama. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan Ketum, ujarnya. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Setelah dari saksi menjadi tersangka. Agak telat ini nangkapnya. Oh iya, betul. Iyalah, agak telat lah. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak?
dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Infrastruktur TIK wilayah 3T adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Terus kader kesayangan Surya Paloh masuk bui. Joni Plate itu gimana? Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Penetapan tersangka Joni Plate apakah akan mempengaruhi Nasdem di pemilu 2024? Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengakuinya. Namun Nasdem akan berupaya melakukan yang terbaik agar ujian ini bisa dilalui dengan cepat. Iya, Nasdem pasrah jika menterinya itu direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memang sakti, dirinya tidak perlu repot-repot membuka aib menteri yang partainya mengkhianati, tapi takdir langsung yang bekerja untuk menendang dari partai koalisi. Elektabilitas Nasrun kini turun drastis, semua itu karena efek sebab dan akibat. Nasrun akan mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan memilukan hati yang membuat mereka melolong-lolong sampai ke tingkat langit yang ketujuh. Kekalahan itu patut dan pantas mereka terima karena tidak adanya upaya mereka untuk membangun toleransi dan pluralisme. Sejak Nasrun yang dengan jumawanya curi start mengumumkan mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu sebagai capres Nasdem, turbulensi dan gelombang politik pun terus terjadi secara sporadis yang menimpa partai kadrun radikal dadakan ini. Kesialan Nasdem bukan hanya itu saja. Suara Nasrun di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim pun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tak ayal lagi, penurunan suara yang drastis itu menghajar Nasrun sampai babak belur dan terkaing-kaing. Partai Nasdem belum memastikan bentuk bantuan apa yang diberikan kepada kadernya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Politikus Partai Nasdem, Ahmad Saroni mengatakan, dirinya masih akan ke kantor DPP Partai Nasdem dan menunggu arahan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau. Jelasnya pada Rabu 17 Mei 2023 dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV. Saya tanya, apakah Nasdem akan berikan bantuan hukum untuk Joni? Ia tidak bisa memastikan secara rinci. Seperti biasa ya, dulu Sekjen Pak Rio juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, tapi kita tunggu arahan ketum, imbuhnya. Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Surya Paloh akan berkomentar terkait kasus ini, ia menyebut masih menunggu arahan. Mungkin akan ngomong nanti, kita tunggu arahan beliau, tutupnya.